wabarakatuh. Masih di Alton Motor Channel seputar permasalahan sepeda motor. Kali ini kita mau tutorialkan masalah rem hidrolik ya guys, rem atau yang disebut dengan rem cakram. Rem cakram ya, ini kebetulan medianya Honda Grand, jadi ini cakramnya patah di master ya, jadi nanti mau ganti, orang ini kita ganti variasi. Sebelum kita lanjut ke topik, buat teman-teman yang lagi nyimak video ini jangan lupa subscribe ya guys, klik loncengnya biar selalu update video saya terbaru. Oke, kita lanjut. Jadi sebelumnya saya mau menjelaskan prinsip rem hidrolik ya. Jadi rem hidrolik ini dia hanya cuman di selang ini hanya cuman berisi cairan ya guys, cairan yang biasa sering kita sebut minyak rem. Jadi nggak ada yang namanya di dalam sini ada gas yang bertekanan gitu, nggak ada ya. Jadi hanya cuma sebatas air tapi bukan air biasa ya, air minyak rem. Jadi yang udah padat terisi penuh ya, yang nggak ada dia celah udara atau gelembung-gelembung udara nggak ada. Jadi ketika ini padat lalu didoronglah seal yang di dalam master ini ya. Jadi ketika seal didorong baru dia mulai air ini tertekan maju, mulai menggerakkan piston yang di depannya guys ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi untuk masalah penyetelan ataupun pemasangan rem cakram ini ya guys, jadi untuk untuk para mekanik beda-beda versi ya, beda-beda macam ataupun gaya. Jadi kalau saya pribadi, cara pasang master atau penggantian selang itu beda lagi ya, cara mempraktekin versinya ya guys ya. Jadi ketika kita mau ganti master itu beda lagi yang kita setel, ataupun ketika kita mau ganti selang cakram itu beda lagi yang kita setel. Jadi seperti itu aja prosesnya. Sebenarnya prinsip kerjanya sama aja, istilahnya prinsip kerja, yang penting selang ini terpenuhi cairan minyak rem dan nggak ada gelembung-gelembung udara, seperti itu aja sih. Jadi ketika nggak ada gelembung udara itu udah dijamin otomatis rem itu bisa berfungsi guys. Belum yang dia di dalam di dalam kaliper bawah pala babi itu pasti dia juga ada angin. Kalau udah keseluruhan dia udah nggak ada angin, nggak ada gelembung udara, bisa dipastikan itu rem bekerja normal ya. Jadi seperti itu aja. Jadi ini masalahnya kita mau ganti master atas. Jadi hanya jadi hanya selang ini aja yang kita buka ya. Jadi coba kita buka dulu. Oke, ini kita tutup dulu supaya nggak kena minyak rem, ataupun jika terkena bisa kita siram pakai air ya. Jadi ini udah kita kendorin, jadi tinggal kita buka. Jadi langsung aja kita pasang, kita pindahin ya di master yang akan dipasang, master yang baru. Oke, yang perlu teman-teman ketahui, jadi ketika pemasangan master rem ini penggantian master aja ya. Jadi sebelum kita ganti master, posisi rem ini berfungsi ya guys. Jadi ketika kita ganti master rem, jadi otomatis yang mulai ada ruang, mulai ada udara kan otomatis di bagian sini ya. Sedangkan yang di bawah dia masih normal, tidak ada udara ya guys. Jadi nanti kita penyetelannya mulai dari sini, dari master ini ya. Oke, sebelumnya yang di master kita isi dulu minyak rem. Dan sebelumnya buat teman-teman yang mau nyoba di rumah, pengaplikasian master rem apapun itu sama ya prosesnya, mau dia variasi ataupun standar. Jadi intinya kita buka bagian atas saja, kita setel bagian atas, karena yang habis kita buka hanya master ya. Jadi otomatis udara yang kosong di bagian sini. Jadi kita isi dulu minyak rem. Isi sampai penuh, nggak apa-apa, asal jangan terlalu luber. Jadi pengaplikasiannya untuk master standar pun sama ya. Buat teman-teman yang masang master calipers master standar, itu prosesnya sama. Beda lagi nanti ketika kita masang selang, mungkin di lain video ya saya tutorialkan cara penggantian selang rem.
Oke, sekarang kita coba rem dan kita lihat minyaknya ini bergerak turun atau enggak. Biasanya dia bergerak turun ya, kalau enggak dia mulai ada gelembung. Oke, dia mulai turun. Biarkan dulu, rem terus. Ini mulai berkurang ya. Kita tekan terus remnya. Oke, ketika dirasa cukup kita tekan ini tuas handle, kita tahan sambil kita buka ini ya guys. Kita buka langsung kita kencengin lagi. Oke, kita lakukan terus ya guys. Jadi untuk penggantian master rem, jadi yang kita setel bagian ini aja ya. Jadi kalau udah ke bagian bawah itu udah lain lagi prosedurnya, nanti malah akan timbul banyak udara lagi bagian bawah. Jadi bagian atas saja, karena ini yang udah kita buka tadi ya untuk ganti master. Jadi kita setel dulu bagian sini, baru untuk keseluruhan bisa kita setel dari nepel angin bawah. Apakah itu diperlukan atau enggak nanti ya. Jadi terus kita mainkan, kita tekan. Ini kita buka sampai dia ada gelembung seperti angin udara. Kita kencengin lagi. Terus kita mainkan ya. Sudah mulai mau. Kita coba lagi guys. Jadi mulai ada gelembung udara yang keluar, baru kita tekan lagi bautnya. Nah, itu mulai ada. Oke, ini udah mulai. Kita ulang lagi. Kita tambah lagi minyaknya jika minyaknya kurang ya. Oke, kita kocok-kocok lagi. Terus coba kita setel lagi ya, sampai ketemu udara yang sampai muncrat minyaknya, baru kita kencang lagi. Oke, ini udah mulai mau guys. Nah, ini udah ya, beres. Nah, jadi kita mau ngepasin ininya dulu ya, biar nggak terlalu maju. Oke, bisa dilihat jaraknya. Nah, ya udah beres. Oke, jadi seperti itu aja guys. Jadi oh ya, kita putar dulu ya remnya, bekerja atau enggak. Sekarang coba kita cek ya. Ya udah beres di bagian penggantian ini master. Nah, udah sudah dekat. Oke, jadi catatan buat teman-teman ketika mau ganti master rem, jadi yang kita utak-utik bagian sini aja ya.
ketika selangnya nggak diganti ya, selang masih yang lama, jadi nggak perlu kita buang angin itu nanti bagian paling akhir ya guys. Kalau memang setelan ini dirasa masih terlalu jauh, baru kita setelan angin nempel bawah kita buka ya. Jadi kita mainkan bagian sini aja, karena kan ketika posisi sebelumnya ini kita ganti, ini normal ya posisinya, normal dalam arti dia nggak ada udara di selang ini. Jadi ketika kita buka selang akan ganti master, jadi otomatis di sini yang mulai ada udara. Jadi yang kita setel bagian ini aja guys, jadi nggak perlu ke bagian bawah, nggak usah, karena bagian bawah otomatis nggak ada udara ya dari awal juga. Oke, mungkin itu aja tips buat teman-teman semua yang mungkin sering ya penggantian master variasi ataupun selang variasi ya. Siapa tahu teman-teman bisa nyoba sendiri di rumah. Kalaupun nggak bisa, komen-komen aja di video saya ini ya guys ya. Oke, buat teman-teman cukup sampai di sini. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya ya guys, biar selalu update video saya terbaru. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kalau sudah selesai disiram pakai air bersih ya, biar nggak rusak bodinya.